Selamat pagi kepada dosen kami, Ibu Delawati Supraba dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini, kami mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang bekerja sama dengan program pertukaran mahasiswa Merdeka. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perkembangan kognisi pada anak usia dini. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Yolanda Anggalina. Selanjutnya ada Nur Edenaya Nuarfi. Selanjutnya ada Alim Syahri, Samuel Siloam Pondaak, Chandra Dwi Andika, Rudianto, Mona Novrianti Sipayung, Indah Eka Oktaviana, dan Valeria Risma. Untuk itu, kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. What is cognition? Nah, di sini kita akan belajar tentang apa itu kognisi. Yang pertama, kognisi itu merupakan suatu proses mental yang terlibat dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman pada seorang individu atau anak. Proses kognitif ini banyak sekali macamnya. Mungkin yang sederhana yang dapat kita temui dalam sehari-hari itu seperti contoh ketika kita berpikir, mengetahui, mengingat, menilai, dan memecahkan masalah. Mungkin dari bagan-bagan yang ada di bawah ini yang ditampilkan akan saya jelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama itu adalah executive function. Executive function ini sering dianggap sebagai CEO yang berada di otak karena peranannya sangat penting, di mana seorang kemampuan individu itu untuk memulai inisiatif, beradaptasi, mengatur, memantau, serta mengendalikan proses informasi dan perilaku. Lalu selanjutnya itu ada mental flexibility yang dimana seseorang ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi secara pikiran dan juga secara perilaku. Selanjutnya kita akan ke contoh yang memori, di mana ketika seorang anak atau individu ini menyimpan apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, dan apa yang ia rasakan ke dalam memori yang terbagi jadi dua, yaitu short term memory dan juga long term memory. Selanjutnya itu ada attention. Attention ini di mana sesuai artinya ya, yaitu perhatian. Ketika seseorang ini memungkinkan seseorang itu untuk fokus pada suatu hal yang terjadi. Misal dia melihat temannya sedang menulis atau melihat orang sedang berlari, itu ketika bagaimana dia memusatkan perhatiannya. Seperti itu. Mungkin bisa next ke slide berikutnya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini ada Jean Piaget, yaitu adalah teori tentang perkembangan kognitif. Nah, Jean Piaget ini meneliti banyak tentang anak-anak ya. Jadi dia seorang pengamat anak-anak, dia meneliti tentang bagaimana sih anak-anak itu bisa belajar. Nah, ternyata dia menemukan istilah-istilah baru yang kita bisa bilang skema di sini. Skema itu adalah suatu pola yang terus berulang pada anak dengan dia mengeksplorasi dunia dia. Anak usia 1 atau 2 tahun itu belajar, oh iya ternyata dengan aku menggerak-gerakkan tangan, memegang batu benda, membanting-banting benda itu, oh dia belajar tentang benda itu seperti apa. Jadi makanya jangan kaget untuk orang tua atau guru ada anak yang seperti itu, karena itu adalah media belajar mereka, disebut skema. Nah, jika anak itu belajar di dalam proses berikutnya ada asimilasi, jika dia belajar tentang skema itu sesuai dengan apa yang dia pelajari terhadap objek baru, contohnya nih objek misalnya balok ya. Nah, itu disebut asimilasi. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, oh ternyata ada benda yang lembek ya. Kalau telur aku banting tuh pecah, tidak seperti balok ini. Itu disebut akomodasi, bagaimana anak mempelajari suatu hal yang baru. Nah, akomodasi ini tuh akan membuat anak menjadi kebingungan. Di situ yang disebut disequilibrium. Pada saat anak bingung, maka dia akan mempelajari suatu hal yang baru. Nah, itu suatu hal yang positif. Itu adalah 4 bagian bagaimana anak bisa mempelajari suatu hal yang baru menurut Piaget ini. Nah, Piaget ini juga terkenal tentang tahapan perkembangan anak. Ada 0 sampai 2 itu sensorik motoric stage. Anak itu bertumbuh bagaimana dia bisa mengadaptasikan semua kemampuan sensorik dia melalui indera dan kemampuan motorik dia secara halus dan kasar untuk mengeksplorasi dunia ini. Di tahap 0 sampai 2 tahun anak itu masih belum belajar tentang objek permanen. Di sini ada apel, contohnya apelnya dipindahin ke sebelah kanan, lalu dipindahkan lagi ke sebelah kiri, lalu anak memberikan atensi di sebelah kanan masih, dan anak akan mencari apel itu. Padahal anak sudah melihat bahwa apel itu berpindah. Anak tidak memiliki kemampuan objek permanen, bahwa objek itu permanen. Pada saat dia pindahkan, maka dia akan menghilang di satu sisi yang lain. Ini di umur 0 sampai 2.
pada umumnya anak di umur 2 sampai 6, 7 tahun, dia itu sudah belajar tentang objek permanen, tapi dia belum belajar tentang conversion. Kalau kita orang dewasa, kita tahu kan ada miligram, ada gram, ada kilo, ada jarak meter. Pada anak kecil masih belum belajar itu. Makanya ada 2 gelas di sini, conversion volume. Pada saat dipindahkan ke yang lebih tinggi, ditanya mana yang lebih banyak isinya, maka dia akan menjawab yang lebih tinggi. Karena dia belum belajar tentang conversion tersebut atau perubahan wujud tersebut. Di sini ada volume, ada angka, ada bentuk ya meter, ada panjang juga lebih maju. Ini artinya lebih panjang yang lebih maju ini. Seperti itu ya. Jadi anak belajar di usia 2 sampai 7 tahun. Ini yang kita berharap di golden age itu anak bisa sesuai tahap perkembangannya. Di sini preventif ya tujuannya supaya kita tahu anak tuh sudah mencapai level itu atau belum. Lalu ada konkret operasional, anak sudah tahu tentang conversion, tapi dia belum tahu suatu hal yang abstrak, contohnya perkalian yang sulit, ataupun mungkin sin cos dan lain-lain sebagainya. Di formal operational stage, anak itu mulai belajar tentang suatu hal yang abstrak seperti puisi ataupun pantun. Nah, di tahap berikutnya juga ada social cultural theory. Menurut Vygotsky ini, itu penting sekali bahwa ada zona proximal development atau zona perkembangan anak ya. Nah, zona perkembangan anak ini itu di sini ada tahap di mana comfort zone atau apa yang anak bisa lakukan. Ada learning zone bahwa anak butuh bantuan dari guru ataupun dari orang tua untuk mempelajari itu. Ada anxiety zone atau anak tuh tidak bisa belajar itu. Nah, makanya di kelas itu kan cenderung kita itu kan sistemnya serentak semua. Nah, padahal tuh anak ada di level yang berbeda-beda tahapannya. Ini yang perlu diingat untuk guru dan orang tua bahwa kita harus tahu anak kita ada di level mana untuk pelajaran apa dan bagaimana dia bisa berkembang. Kita harus bantu dia. Kalau anak banyak di anxiety zone, maka anak akan berpikir bahwa dia tidak bisa pelajaran tersebut. Dia tidak bisa untuk hal tersebut. Dia akan stres. Kalau terlalu lama di comfort zone, maka dia nggak akan berkembang. Maka kita harus bisa menaikkan level. Pada saat anak sudah bisa A, maka dikasih B. Pada saat sudah bisa B, maka dikasih C. Itu yang disebut tentang zona proximal development menurut Vygotsky. Nah, menurut Vygotsky juga di sini ada language, itu adalah hal yang sangat penting sekali untuk perkembangan development mentalnya lebih tinggi gitu. Itu menunjukkan bahasa itu makanya ada puisi atau ada pantun itu anak yang mengetahui bahasa-bahasa yang lebih rumit, mereka memiliki kesadaran atau mental yang lebih tinggi, fungsi mental yang lebih tinggi itu bagus. Makanya anak diajarkan puisi atau diajarkan hal-hal yang berbau seni itu bagus. Di sini ada kesamaan antara Vygotsky dan Piaget dan juga ada perbedaan. Yang paling utamanya adalah kalau misalkan mereka sama-sama mempelajari anak, perbedaan yang paling utama adalah pendekatannya ya. Kalau satu itu social learning, kalau satunya lagi itu lebih kepada lebih individual learning-nya gitu kan dari si anak-anak itu, yaitu Piaget lebih individual learning gitu ya. Nah, di sini juga ada Bandura. Bandura ini sebenarnya kita tahu ya, Bandura itu teori tentang bagaimana lingkungan mempengaruhi anak. Tapi di sini ada yang lebih penting lagi bahwa belajar tentang self efficacy atau efikasi diri. Anak itu yakin bahwa dia bisa melakukan itu gitu kan. Kenapa sih itu penting? Anak yang memiliki keyakinan bahwa dia bisa melakukan itu, dia memiliki kepercayaan diri yang bisa melakukan itu, cenderung berkorelasi tentang performa dia lebih bagus bahwa apa yang dia lakukan itu lebih baik gitu kan. Mereka bisa belajar, punya energi, punya effort untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang mereka berpikir bahwa itu adalah bagian dari perkembangan mereka. Setidaknya mereka punya bensin energi itu yang kita sebut self efficacy atau keyakinan diri. Nah, ternyata ke self efficacy itu yang sangat penting itu dipengaruhi oleh orang tua juga. Kita bisa lihat di sini ada penelitian yang menunjukkan marital self efficacy dan parenting efficacy dari orang tua itu mempengaruhi stres pada anak. Itu ada korelasinya. Dan stres pada anak itu juga mempengaruhi tentang bagaimana anak itu memiliki masalah perilaku. Untuk itu, orang tua tuh harus yakin bahwa dia memiliki parenting yang baik, tentu dengan wujud parenting yang baik gitu kan, bukan hanya keyakinan. Nah, itu bisa mempengaruhi self efficacy dari kemampuan anak itu, gitu ya. Ada juga di sini caranya adalah dengan positif afirmasi, dengan cara bermain. Anak itu kan dunianya bermain ya. Jadi kita kasih kartu-kartu gitu kan yang bilang I'm talented, I'm successful, I'm beautiful kepada anak. Suruh minta anaknya untuk menyebutkan hal tersebut. Kenapa? Biar anaknya itu terafirmasi bahwa iya loh dia itu
bisa menjadi sukses, dia itu cantik, dia itu ganteng, dia itu bertalenta, dia rileks, dia bisa diajak bekerja sama. Hal-hal positif membuat value anak itu juga positif. Nah, jadi guru juga harus terlibat dalam hal ini. Jadi kita konsepnya adalah guru memberikan afirmasi positif yang anak-anak bisa tumbuh di dalamnya. Oke, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan, bisakah game itu mengasah keterampilan kognitif? Jadi jawabannya adalah tentu saja. Jadi bermain itu membantu anak-anak dalam mengembangkan penalaran mereka, dan itu sangat penting, terutama dalam membantu koneksi saraf pada otak anak-anak. Contohnya adalah sensory play. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di dalam dunia pendidikan itu dibagi dua, ada formal dan informal. Nah, jalur formal ini adalah naungan dari pemerintah. Contohnya adalah TK, di mana jalur formal ini dibimbing oleh guru-guru dan itu secara general. Kemudian ada jalur informal yang biasa kita sebut dengan homeschooling. Homeschooling ini di mana anak-anak itu dia belajar sesuai minat dan kebutuhannya. Oke, kita lanjut. Ya, di slide ini kita membahas tentang pengaplikasian pendidikan dalam mengembangkan kemampuan kognitif. Nah, di sini ada dua. Yang pertama adalah teacher center, di mana berpusat pada guru. Jadi zaman dahulu itu berpusat pada guru yang mengajarkan, dan itu dinilai tidak efektif. Nah, sekarang adalah learner center, di mana siswa itu harus aktif dan belajar. Jadi mereka itu yang memberikan informasi, mereka yang memecahkan masalah, mereka yang akan mengalami pengalaman dalam belajar. Jadi bukan guru lagi. Oke, di sini kita lihat dalam prinsip psikologis pembelajaran. Ada beberapa faktor kita lihat di sana, ada sekitar 5 faktor. Dan itu adalah salah satu tujuan mengapa learning center itu penting ya. Kemudian kita lihat di sini ada gain attention, involve learning, perputaran dan events of instruction. Itu sangat penting. Ya. Jadi yang pertama adalah menarik perhatian, gain attention. Yang kedua itu adalah penyampaian tujuan belajar. Jadi guru itu menyampaikan apa sih tujuan belajar itu dalam memberikan materi. Yang ketiga adalah melatih untuk siswa-siswa untuk mengingat apa yang mereka pelajari. Dan yang keempat adalah present content, di mana para siswa itu menyampaikan materi yang mereka sampaikan. Di situ yang kelima ada provide guidance, di mana guru itu memberikan bimbingan belajar kepada siswa. Jadi meskipun siswa bisa, tetap guru itu membimbing mereka dalam belajar. Kemudian ada praktis. Ini penting ya untuk mengasah kemampuan mereka, apakah mereka betul-betul mampu dalam memahami materi. Yang kedua adalah provide feedback. Jadi feedback ini sangat penting dalam materi gitu. Jadi mereka tahu letak kesalahan dan benarnya dalam tugas-tugas yang diberikan. Kemudian ada assess performance, di mana penilaian dalam hasil belajar itu sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah acceleration and transfer to the job. Jadi dia di sini adalah untuk memperkuat retensi dan transfer belajar bagi para siswa. Jadi dia itu untuk mereview atau merecall apa sih yang mereka pelajari dari awal sampai mereka selesai belajar. Oke, itu saja. Silakan lanjut. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan dapat disampaikan pada forum diskusi. Dan apabila ada salah kata selama presentasi, kami mohon maaf. Selamat pagi dan terima kasih.